Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kreatif Handmade. Oke, pada video kali ini saya akan membuat sebuah pengunci pintu menggunakan solenoid dan sebuah sensor sentuh. Oke, langsung saja kita buat. Di sini saya menggunakan IC 7805 ya sebagai penurun tegangannya dari 12 volt menjadi 5 volt. Nah, ini kita pasang di sini saja ya, seperti ini. Jadi IC 7805 ini memiliki 3 kaki, yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, selanjutnya kita siapkan sebuah kabel jumper. Nah, kabel jumpernya ini kita tempatkan di kaki nomor 1 ya, atau pertama seperti ini. Kira-kira posisinya seperti ini ya. Ini untuk tegangan input 12 volt. Kita tempatkan di sini, paling atas ya. Dan selanjutnya kita siapkan juga sebuah kapasitor. Di sini saya menggunakan kapasitor dengan nilai 100 mikro 25 volt. Nah, seperti ini ya. Untuk positifnya kita tempatkan pada kaki nomor pertama ya, atau kaki nomor 1, dan untuk groundnya atau minusnya itu kita tempatkan pada kaki nomor 2. Kira-kira pemasangannya seperti ini. Kemudian kita siapkan lagi sebuah kapasitor atau elko dengan nilai yang sama ya, 25 volt 100 mikro. Untuk positifnya itu kita berikan atau kita pasang pada kaki nomor 3, dan untuk negatifnya kita pasang pada kaki nomor 2. Kira-kira pemasangannya seperti ini. Jadi kaki nomor 2 ini adalah sebagai groundnya ya. Nah, ini untuk plusnya seperti ini. Dan selanjutnya kita siapkan juga ya sebuah kabel jumper dan kita pasang pada kaki nomor 2 ya, atau groundnya. Kemudian kita pasang ke bawah ya. Jadi di sini groundnya itu sudah menyambung menjadi satu ya, karena udah di jumper di bagian tengahnya. Kemudian kita siapkan lagi ya kabel jumper. Nah, di sini kita jumper pada kaki nomor 3 ya. Kaki nomor 3 yang menjadi tegangan plus 5 voltnya. Dan ini kita taruh. Nah, kita hitung dulu, ini ada 5 ya. Jadi 5 itu terpisah dengan 5 yang lain. Seperti ini ya pemasangannya. Jadi di sini ada 1 2 3 4 5. Nah, ini 5 untuk tegangan 12 volt ya. Dan 5-nya lagi 1 2 3 4 5 itu sebagai tegangan plus 5 volt ya. Jadi ada 2 tegangan, dari 12 volt diubah menjadi 5 volt. Nah, di sini saya menggunakan sebuah sensor sentuh ya, PTP 223, penampakannya seperti ini. Ini harganya lumayan murah ya, sekitar 2000 atau 2,5 ya. Nah, untuk kabel putih ini sebagai PCC-nya, dan untuk kabel abu ya yang ada di tengah ini sebagai inputnya, dan hitam sebagai kabel groundnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk bagian B-nya sudah saya jumper. Nah, kemudian kita sambung ya, karena ini bertegangan 5 volt ya, antara 3 volt sampai 5 volt. Jadi kita taruh di bagian atas di sini ya, untuk tegangan plus 5 volt. Kemudian untuk IO-nya ya, atau inputnya atau outputnya begitu, kita taruh di sini saja. Dan untuk kabel hitam kita sambungkan ke ground seperti ini. Nah, ini udah jadi ya rangkaiannya, bukan jadi ya, tapi hampir jadi. Nah, kita siapkan sebuah transistor ya. Di sini transistornya BC547 ya. Jadi ini jenisnya jenis NPN ya. Nah, kita pasangnya di sini saja ya. Ini ada 3 kaki ya. Kaki yang pertama itu kolektor, kaki yang kedua itu basis, dan kaki yang ketiga itu emitor. Nah, selanjutnya di sini kita siapkan sebuah resistor dengan nilai 220 ohm ya. Nah, ini kita sambung di IO atau input output di bagian sensor sentuh, dan bagian basis ya, atau kaki tengah dari transistor BC547. Kira-kira pemasangannya seperti ini ya. Oke, selanjutnya juga kita siapkan lagi sebuah kabel jumper. Ini kita jumper di bagian emitornya ya. Ini menuju ke ground yang ada di sini di bawah. Selanjutnya lagi kita siapkan lagi sebuah relay dengan nilai 5 volt ya. Jadi relaynya ini bertegangan 5 volt DC. Nah, di sini untuk warna kabelnya itu untuk hijau dan biru itu plus minus ya. Jadi tidak masalah jika plus minusnya terbalik ya, karena ini relay. Tidak ada polaritasnya begitu. Nah, untuk kabel warna ungu dan Abu. itu untuk saklarnya ya begitu. Jadi di sini kita sambungkan di kaki ground dan kaki pada bagian kolektor ya dari BC547. Kira-kira dia ada di sini. Nah, penampakannya seperti ini ya. Jadi dia menyambung ke kolektor BC547 yang warna hijau ya. Dan selanjutnya di sini untuk kabel ungu kita sambungkan juga ke ground yang ada di sini. Dan untuk kabel yang abu di sini kita taruh di sini saja ya, karena ini untuk bagian ke solenoidnya ya. Rangkaiannya udah hampir jadi ya. Nah, di sini kita siapkan solenoidnya ya. Di sini solenoidnya ada 2 kabel ya. Nah, ini juga bebas ya, plus minusnya nggak masalah ya. Kemudian di sini ada 2 kabel lagi yang saya sambung begitu, abu dan ungu. Jadi untuk yang abu kita sambung saja ya ke kabel yang abu yang ada di sini dari relay.
Nah, kemudian satunya lagi kita sambung ke tegangan plus 12 volt ya yang ada di sini. Nah, seperti ini. Karena solenoidnya ini bertegangan antara 6 sampai 12 volt ya. Oke, nah di sini saya siapkan juga ya sebuah step down sebagai penurun tegangannya. Jadi di sini nanti saya menggunakan tegangan berkisar 9 sampai 11 volt ya. Untuk kabel outnya di sini ada dua ya, yaitu oranye dan kuning. Jadi kuning ini sebagai minus dan oranye ini sebagai plus. Nah, kita sambung di sini sebagai plus dan minusnya berada di bawah atau groundnya ya, seperti itu. Dan untuk tegangannya di sini saya menggunakan sebuah adaptor ya. Ini adaptor bekas laptop ya. Ini tegangannya sekitar 19 volt, 1,75 ampere ya. Jadi tegangannya ini cukup besar ya jika menggunakan langsung. Maka dari itu saya menggunakan sebuah step down ya untuk bisa mengatur tegangannya. Nah, di sini saya langsung ya untuk memasangnya, di sini untuk minus dan di sini untuk plus. Nah, di sini bisa dilihat ya lampu indikatornya sudah menyala dan kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu ya. Kita cek tegangannya. Tapi supaya kelihatan di kamera di sini saya akan menjanggalnya sedikit ya. Supaya kelihatan jika adaptornya ini hidup begitu. Saya akan janggal menggunakan tang seperti ini. Oke, di sini rangkaiannya sudah jadi, ada tang ampere juga ya atau ampermeter. Kita langsung ukur tegangannya, di sini untuk minus, sini untuk plus. Nah, di sini tegangannya sekitar 10 volt ya. Kita lihat lebih dekat. Nah, di sini tegangannya turun naik ya, antara 9, 8, 10. Nah, tegangannya berkisar antara 9, 10 ya, volt. Oke, seperti ini. 9, 10, 11 ya. Berkisaran segitu ya. Ini saya cabut dulu untuk ampermeternya. Kemudian kita langsung tes ya, apakah ini bisa ataukah tidak ya. Nah, di sini sensornya sudah menyala ya, tapi kok dia nggak ngontak ya. Tidak ada suara relaynya begitu. Apakah ada kesalahan pada rangkaiannya ini? Sebentar ya. Saya analisis terlebih dahulu. Kira-kira salahnya di mana? Karena di sini dia tidak mengontak ya untuk relaynya. Apakah ada sesuatu yang terlewatkan? Kita cek di bagian relaynya ya, karena relaynya ini biasanya longgar atau terjadi kesalahan sambungan. Oh ya, di sini ketemu ya masalahnya. Jadi masalahnya itu ada di kabelnya. Ini mendapatkan tegangan min dan min ya. Jadi dia tidak mau menyala. Kita harus memindahkannya ke plus 5 volt ya. Di bagian atas ini. Nah, bisa dilihat sendiri ya, relaynya sudah mengontak. Jadi tadi relaynya ini itu terhubung ke bagian ground dan ground ya. Jadi dia tidak mau mengontak. Harusnya menggunakan tegangan plus dan minus ya, begitu. Minusnya dari mana? Itu dari out ya, out transistor BC547 atau di bagian kolektornya. Nah, kira-kira seperti itu. Rangkaian ini belum sempat saya tulis ya di buku, jadi rangkaian ini masih saya hafal sedikit. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan penyambungan tadi ya di bagian relaynya. Oke, untuk rangkaian ini sebenarnya sudah saya pindahkan ya ke sebuah papan PCB. Jadi papan PCB-nya seperti ini ya. Jadi rangkaiannya ini mirip ya seperti yang tadi, cuman saya rubah ke sebuah papan PCB seperti ini. Nah, papan PCB-nya jalurnya sama persis ya, seperti yang di awal, hanya saja saya menggunakan sebuah papan PCB untuk membuat rangkaiannya lebih mudah digunakan. Jadi untuk nilai kapasitornya itu teman-teman bisa sesuaikan ya, seperti yang di awal tadi, itu bisa dari 47 sampai 100 mikrofarad ya. Kemudian di sini ada sensor sentuhnya, ada relay, ada transistor, ada resistor ya. Jadi rangkaiannya ini sama persis ya seperti rangkaian yang tadi. Nah, ini solenoidnya ada di sini. Oke, kita tes lagi ya, apakah ini berfungsi atau tidak ya. Jadi langsung saja ya kita pasang untuk kabelnya. Jadi di sini untuk minus. Nah, di sini untuk plusnya ya. Oke, sudah terpasang seperti ini. Kemudian kita pasang juga ya power supply-nya. Untuk plusnya dari sini, ini udah menyala. Dan kita tes untuk rangkaiannya atau sensor sentuhnya begitu. Kita sentuh. Oke, ini sudah mantap ya, sudah berhasil. Nah, ini saya mau langsung pasang ya ke sebuah pintu begitu ya. Oke, di sini sensornya sudah saya pasang seperti ini. Kemudian di sini saya menyambung sebuah kabel ya. Kabelnya ini kabel kuning. Jadi dia menyambung ke belakang seperti ini ya. Tapi di sini ada sedikit error ya. Errornya seperti apa? Nah, jadi ketika disentuh seperti ini dia kadang mau kadang tidak ya. Harusnya dia sekali sentuh itu langsung kontak. Dan disentuh lagi dia akan mati begitu ya. Tapi di sini kabel kuning ini yang saya jumper dari pelat sentuhnya begitu yang menyebabkan dia error ya. Dia jadi sangat sensitif begitu. Jadi ini akan saya lepas dan dia akan kembali normal ya.
Rencananya tadi kabel kuning ini sebagai untuk akses pada bagian luarnya ya, tapi ternyata dia error begitu. Jadi ini hanya bisa diakses dari dalam saja ya. Jadi untuk luar dia belum bisa diakses. Oke, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum subscribe, silahkan ya di subscribe dulu supaya nggak ketinggalan video terbaru menarik serta bermanfaat lainnya. Dan untuk rangkaiannya ini sudah kembali normal ya. Jadi ini hanya bisa diakses dari dalam. Agar bisa diakses dari luar dan dalam, tunggu video selanjutnya ya. Oh iya, satu lagi, untuk pemasangan solenoidnya usahakan diberikan jarak ya, agar solenoidnya itu bisa bekerja dengan maksimal. Jadi jika ia terlalu mentok seperti ini, dia tidak bisa ditarik begitu ya. Jadi usahakan agar diberikan sedikit jarak seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.